Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita akan lakukan pemeriksaan funduskopi. Yeay! Jadi teman-teman, ini kita tuh bakal nilai bagian posteriornya, bagian matanya tuh gimana sih di bagian belakang. Jadi ntar kita posisiin gini nih, kita bakal ngeliat posisinya kayak gini nih. Nanti aku setelin videonya sebelah sini ya. Kita tuh bakal nilai apa aja? Kita bakal nilai optik disknya, makula fovea, arteri dan venanya. Prosedurnya tuh gimana sih? Kita atur dulu kekuatan lensanya di sini pakai ini alatnya ya. Atur kekuatan dioptri dan lebar celah oftalmoskop. Nah ini, jadi tuh ada dua, ada yang direct sama indirect nih. Oftalmoskop itu ini harganya 1 jutaan gitu. Kalau yang ini ada di Poli, ini yang indirect gitu. Aku belum pernah nyobain ini sih, kalau ini mah beberapa kali ya, sering. Nah terus kita udah atur. Nah kita periksa mata kanan pasien, diperiksa pakai mata kanan kita. Jadi mata kanan kita, mata kiri, mata kanan dia gitu. Terus untuk yang bagian tangan yang nggak megang oftalmoskop ini megang kepala dahinya ya. Nah kita nilai apa sih? Kita lihat refleks fundus, pupil, rasio arteri vena, retina, refleks makula. Nih kita lihat, nanti kita bakal ngeliat ini nih, bagaimana sih papilnya, normal enggak. Terus nih CDR cup dis ratio. Rasio kan rasio dari yang cup sama dis. Di sini kan nggak bisa dinilai ya. Terus nih neoarisme dan dot hemorrhage, dot hemorrhage. Terus ini atrial menyempit, Cotton wall spot, dot hemorrhage, macular start. Nah ini gitu. Pertama kita tetesin juga midriaticum 1% gitu, supaya pupilnya tuh melebar berdilatasi. Itu kira-kira 15 menit. Kalau misalnya belum dilatasi, ya kita kasih lagi tuh tropik ininya, midriaticumnya. Kita inform konsen setelah pakai ini, makanya mata akan silau bakal kabur. Makanya kalau pasien-pasien pastiin dia nggak lagi bawa kendaraan sendiri gitu. Terus kita nilai di sini nervusnya, rasa, retina, makula. Ini penilaian fundus tadi ya, kabis rasio, venanya, optiknya, arteri, makula fovea. Nih ya. Tadi nih ya, papilnya, bentuk batas warna kabis rasio nih. Terus arteri vena rasio, spasma arteri, vena dilatasi berbelok atau neurovaskularisasi ya. Terus ada pendarahan apa dan refleks foveanya. Nih, itu tadi ini kalau FK Unila berdasarkannya kayak gini ya teman-teman. Jadi kita nilai apa aja? Nilai ini lempeng optiknya, kita nilai batasnya tegas tidak, terus warna lempengnya, dan kapris rasio normalnya 3:10, 3:10 gitu ya. Kalau glukoma itu bisa lebih dari 4:10. Kemudian kita lihat juga apakah ada pendarahan, eksudat, cotton wall spotnya gitu. Terus setelah itu kita lihat sekelilingnya 360, kita lihat tuh apakah ada pembuluh darah, ada bagaimana diameter pembuluh darahnya. Kita juga periksa makulanya gitu, refleks fovea. Oke, kita langsung aja nih ya, lihat videonya. Pemeriksaan terakhir yang kita lakukan adalah pemeriksaan funduskopi. Pemeriksaan ini adalah pemeriksaan digunakan untuk menilai apakah terdapat kelainan pada segmen posterior mata, yaitu kita bisa menilai vitreus, kita bisa menilai retina, dan kita bisa menilai dari optik nerve head atau papil saraf optik. Yang harus kita persiapkan sebelum melakukan pemeriksaan ini adalah, pertama, kita harus memastikan bahwa alat funduskopi kita berfungsi dengan baik dan kita mengetahui fungsi-fungsi dari alat yang ada pada funduskopi. Ya, kita tahu bahwa kita harus men-setting funduskopi ini. Pertama kita harus pastikan dia hidup, ya, jangan sampai dia mati, tidak berfungsi. Kemudian kita di sini ada knob yang kita bisa putar ke arah, bisa merah, bisa jadi warna hitam. Kemudian kita set yang kanal. Kemudian kita bisa memilih. Kemudian setelah itu kita pilih bulatan yang sesuai dengan lebarnya pupil. Kalau lebarnya pupilnya kecil, maka kita buat bulatannya yang pada kecil. Tapi kalau pupilnya besar, apabila kita tetes dengan midriaticum, tentu kita menggunakan lebar cahaya yang lebih besar, sehingga hasil gambar yang kita lihatkan akan lebih besar juga. Kemudian setelah kita pastikan alat-alat ini berfungsi dengan baik, yang kedua kita harus pastikan bahwa pasien mengerti apa yang kita akan lakukan. Karena pemeriksaan ini adalah pemeriksaan semi invasif, karena akan silau, maka akan disorot dengan lampu, maka kita harus melakukan inform konsep yang baik dan benar. Pertama, apabila kita membutuhkan inform konsep untuk melebarkan pupil dengan menggunakan midriasil, kita harus memberi tahu pada pasien bahwa kita akan melakukan pemeriksaan ini dengan meneteskan midriaticum supaya pupilnya, saraf pupilnya terbuka lebar, kita bisa melihat dengan baik. Tapi kita harus menjelaskan efek apa yang akan dirasakan oleh pasien. Yang pertama akan silau karena pupil tidak akan mengecil ketika kena cahaya. Yang kedua adalah apabila pada pasien-pasien muda terutama, dia akan kesulitan melihat dekat karena akomodasinya akan dihambat hingga nanti dia akan buram saat melihat dekat. Dan itu harus dipastikan pasien mengerti, jangan sampai nanti pasien komplain kepada kita setelah diteteskan midriasil. Kita bisa beritahu bahwa efek ini akan hilang dalam 1-2 jam setelah penetesan. Setelah semuanya kita pastikan baik, maka kita akan melakukan pemeriksaan funduskopi. Jadi pertama, kita memastikan apakah kita bisa meneruskan funduskopi atau tidak. Syaratnya apa? Bahwa kita dapat menemukan refleks merah atau red reflex ya pada saat
kopi. Bagaimana cara mendapatkan red reflex? Pertama, kita kira-kira jarak 50 cm boleh dari pasien. Kemudian kita hidupkan. Nah, jadi kita lihat ada refleks merahnya apa enggak gitu sebelum mulai. Kita lihat refleks fundusnya, perhatikan refleks merahnya nih. Jaraknya 30 cm. Nah, 30 cm terus 15% 15 derajat dari axial vessel. Kemudian kita intip melalui lubang, kita lihat. Kita arahkan lampu ini kepada mata pasien yang kita intip. Apakah terdapat refleks merah? Nah, ini terdapat refleks merah. Jadi pada pemeriksaan kolonoskopi, mata kanan harus dengan memeriksa mata kanan pasien. Mata kiri harus mata kiri pasiennya. Kemudian setelah kita lihat di sini, ini terdapat red reflex. Untuk membuat red reflex ini akan terlihat lebih baik, kita harus menutup, mengurangi cahaya yang ada pada ruangan. Kalau ada lampu kita matikan, kalau ada jendela kita tutup sehingga kita dapat melihat gambaran yang baik. Ya. Jadi kita lihat ini, apabila terdapat red reflex, artinya kita bisa melakukan tindakan, meneruskan tindakan kolonoskopi. Tapi kalau red reflexnya negatif, tidak ada refleks merah, maka kita tidak perlu melakukan kolonoskopi lagi karena pasti tidak akan terlihat struktur apapun di belakang. Nah, kemudian gitu, jadi pastiin dulu ada refleks merahnya enggak. Kalau enggak ya udah kita nggak bisa ngecek bagian belakangnya. Ketika kita melakukan kolonoskopi, pertama sarannya kita harus sejajar. Jadi mata pemeriksa dengan mata pasien harus sejajar. Jadi jangan melakukan kolonoskopi dalam keadaan lebih tinggi seperti ini. Ya. Ini akan menyulitkan, tidak akan mendapatkan hasil maksimal. Jadi harus sejajar. Ya, sejajar antara mata ini. Jadi jangan menengah begini, tapi sejajar seperti ini. Kedua, ketika kita selain keadaan ini sejajar, kemudian kita harus bantu memfiksasi. Bagaimana caranya? Kita menggunakan jempol kita, kelopak mata ada dibuka. Kemudian ini gunanya apa? Gunanya apabila kita mendekat untuk melakukan kolonoskopi, maka ini tidak akan tersenggol karena akan terpentok sama jari kita, sehingga tidak usah khawatir bahwa kornea akan terkena oleh kolonoskopi. Kemudian juga ini juga cara memegangnya, ini untuk muter, ini di belakang juga sama untuk menahan di pipi supaya ini tidak kebablasan kena di kornea. Karena apa? Karena kolonoskopi ini harus sedekat mungkin dengan kornea, ya. Masuk ke pupil itu kira-kira jaraknya 3 sampai 5 mm. Jadi harus sangat dekat karena untuk mendapatkan gambar yang baik. Kalau tidak dekat maka tidak akan mendapatkan hasil apa-apa. Baiklah, pertama kita sudah menggunakan tangan ini sebagai juga panduan kita. Kemudian kita mulai temporal 15 derajat dari visual axis. Ini adalah visual axis yang lurus. Kita melenceng sedikit 15 derajat ke samping. Tujuannya apa? Tujuannya apabila kita melakukan kolonoskopi kita langsung dapat melihat struktur optic nerve. Itu yang harus kita lihat pertama kali. Jadi struktur optic nerve akan langsung terlihat ketika kita melakukan kolonoskopi 15 derajat temporal dari visual axis, ya. Jadi kita hidupkan. Jadi pastikan ini lampu langsung masuk ke pupil. Kadang yang paling sering ini lampu ada di atas, di bawah, terus ada begini nggak ketemu lagi, ya. Jadi pastikan masuk pupil. Kemudian letakkan kolonoskopi pas di tulang hidung kita sehingga kita terfiksir. Jadi kalau kita bergerak dia ngikut. Jadi ini enak, jadi nggak mengambang begini, ya. Jangan mengambang begini kolonoskopi, nanti bergerak akan hilang. Jadi terfiksir, terlihat refleks merahnya, kemudian kita dekati perlahan 15 derajat. Untuk, nah pada keadaan ini kita dapat melihat, nah ini sangat dekat, ya. Nah ini kita lihat adanya papil. Kalau belum ada kita lihat dengan posisinya. Kalau udah kita dapat papil, kemudian kita perjelas dengan mentak knock apakah dia sudah jelas atau tidak, ya. Nah kalau sudah begini, sudah terlihat papil, kita lihat, kita deskripsikan papil. Kemudian kita lihat ke atas, kemudian kita lihat ke bawah, ya. Jadi harus sangat dekat, ya, sedekat ini, ya. Dan pastikan dia selalu masuk ke dalam pupil. Nah, apa yang akan kita laporkan pada saat kolonoskopi? Pertama adalah kita melaporkan bagaimana keadaan papilnya. Apakah batasnya tegas atau tidak? Kalau tidak tegas, misalnya batas tidak tegas, misalnya pada papil udin. Kemudian kita melakukan penghitungan Kapbis rasio. Misalnya pada kasus glaukoma, Kapbis rasionya melebar. Itu adalah yang harus kita nilai apakah berat atau tidaknya papil atau warnanya pucat. Kalau pucat kita sebut dengan papil atrofi. Setelah kita melakukan pemeriksaan kolonoskopi, maka kita harus menuliskan laporan hasil pemeriksaan kolonoskopi. Ya. Yang pertama yang harus kita laporkan adalah keadaan dari papil saraf optik atau disebut dengan optic nerve head. Jadi optic nerve head ini kita lihat batasnya tegas atau tidak tegas, warnanya merah atau pucat, ada atau tidaknya cupping atau penggaungan, ada atau tidaknya perdarahan. Ya. Kemudian setelah kita dapat menuliskan optic nerve head, kemudian kita menuliskan laporan terhadap retina dan struktur pembuluh darah pada retina. Nah, kita lihat apakah pada retina, pada pembuluh darah terdapat penyempitan pembuluh darah arteri pada retinopati hipertensi, atau kita dapatkan adanya neovaskularisasi atau mikroaneurisma, contohnya dapat kita temukan pada diabetik retinopati, atau kita juga dapat menemukan apakah ada atau tidaknya robekan dari retina yang kita sebut dengan ablasio retina. Kemudian setelah kita deskripsikan struktur dari retina, maka yang terakhir yang kita deskripsikan adalah struktur dari makula. Jadi pada makula ini ya merupakan daerah yang paling akhir kita periksa. Jadi tadi pas kolonoskopi setelah kita periksa retina secara keseluruhan, untuk melihat makula pasien disuruh langsung melihat ke kolonoskopinya. Jadi nggak 15 derajat temporal lagi, adalah langsung melihat. Kita akan menemukan adanya refleks makula, itu pantulan cahaya dari makula, itu artinya makulanya sehat. Apabila pada makula tidak didapatkan pantulan, maka kemungkinan makula tidak sehat. Yang mungkin bisa terjadi pertama pembengkakan, bisa terjadi perdarahan pada makula, atau bisa terjadi edema pada makula. Nah, misalnya pada keadaan diabetes retinopati atau pada wet AMD atau age-related macular degeneration yang gitu rasa. Nah itulah dari sekalian hal-hal yang harus dilaporkan 3 bagian tersebut, yaitu optic nerve, retina, dan bagian makula. Sehingga jadi ingat optic nerve, retina, makula. Dengan itu dapat menetapkan diagnosis kelainan yang mungkin terjadi pada pasien tersebut. Baiklah, demikianlah. Oke, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video. Bye.